Ini yang dipakai daun kenikir sama daun jarong. Insya Allah dengan obat alami ini aman buat lingkungan dan aman buat ikannya. Ikan insya Allah buat larvanya jadi kuat, antibodinya juga kuat. Jadi untuk daun kenikir atau daun jarong fungsinya yaitu sebagai obat antibiotik. Yang paling bagus lagi buat ikan yang sakit, yang kayak borok, cacar, atau lapisan labirinnya merah-merah, itu bisa digunakan daun kenikir atau daun jarong seperti ini. Ini kebetulan di kolam pemijahan ikan tambak biawan atau helostoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dodo Ahda. Kebetulan untuk pada kesempatan video ini saya akan memperkenalkan jenis obat-obatan alami atau antibiotik alami yang jauh dari zat kimia. Kebetulan di sini kita perkenalkan 4 jenis pohon yang akan dipakai atau digunakan untuk sebagai obat antibiotik. Ini namanya di daerah saya dinamakan pohon kirinyuh. Pohon kirinyuh ini bunganya seperti bunga edelweiss seperti ini ya, mirip dengan bunga edelweiss. Ini banyak dijumpai di semak-semak, di hutan-hutan ya. Dan ini merupakan hama atau gulma ya bagi petani. Merupakan hama atau gulma yang mengganggu terhadap pertanian. Tapi buat perikanan ini sebenarnya merupakan obat tindikan, obat alami atau obat antibiotik buat ikan yang sakit ataupun buat di kolam pemijahan atau di kolam dederan. Nah, terus yang kedua ini ada juga yang dinamakan pohon nampong. Kebetulan ini pohon nampong ini tidak berbunga. Ini biasanya hidup di setek ya. Ada juga yang disebut dengan pohon nampong, ada yang nyebut balakacida, ada juga yang disebut dengan balakacida, kebanyakan disebutnya pohon nampong ya, pohon nampong atau karpuk bukan kapuk ya, ini disebut juga ada yang nyebut pohon karpuk. Ini juga sama, bisa digunakan sebagai obat antibiotik alami yang murah meriah, dan ini juga merupakan gulma ya di daerah pertanian. Terus yang ketiga ini ada juga yang dinamakan pohon sarangenge. Mungkin di daerah masing-masing mungkin ada disebutnya beda ya, tapi kalau di daerah saya ini disebut sarangenge atau mirip dengan bunga matahari. Cuman kalau bunga matahari bunganya lebih besar, ini kecil. Tapi ada juga yang suka menyebut nama pohon kenikir, pohon ini. Sebenarnya ini masuknya ke sarangenge ya, ke satu jenis dengan bunga matahari. Ini kalau yang dinamakan pohon kenikir seperti ini sebenarnya nih, pohon kenikir seperti ini, bunganya juga seperti ini. Tapi di masing-masing daerah mungkin beda ya, beda nama atau beda sebutan. Tapi yang jelas ini yang disebut dengan pohon kenikir seperti ini. Mungkin karena bunganya hampir mirip, jadi suka disebut juga pohon kenikir yang pohon ini. Sebenarnya kalau di saya namakannya itu bunga sarangenge bahasa Sundanya ya, atau bunga matahari yang kecil. Oke, yang ini juga satu lagi, yang keempat ada juga yang disebut dengan pohon jarong ya. Pohon jarong, ciri-cirinya ini ada bunganya nih seperti ini, biru nih. Ada yang disebut juga pohon jarong, ada juga kebanyakan disebut pecut kuda. Kalau bahasa istilahnya mungkin saya kurang paham ya. Tapi yang jelas itu ini bunganya seperti ini, ada biru-biru biasanya ini. Betul, ini udah agak layu. Ini ada juga ini yang dinamakan dengan pohon jarong atau pecut kuda ya. Ya. Terus untuk kegunaan pohon keempat, pohon ini merupakan obat antibiotik yang murah meriah, aman dari zat kimia ya. Terus posisi juga bisa digunakan di kolam-kolam resan atau kolam-kolam karantina
untuk mengobati ikan yang luka pasca panen. Ketika luka, sisitnya lepas atau lapisan laberinya terkupas, itu bisa menggunakan keempat pohon ini. Ya. Nah, ini kalau di saya namanya ini sarang ngenge ya, atau ini sangat bagus sekali. Ini yang paling ampuh sebenarnya, pengalaman saya ini pohon ini sarang ngenge atau kenikir ya. Ada juga yang nyebut kenikir, tapi nggak tahu ini di daerah Anda masing-masing disebutnya pohon apa. Cara yang paling baik ini mungkin bisa kita lihat di videonya ini. Kebetulan saya tadi udah ngambil ikan, panen ikan, ada sepat di sini sama ikan tambak, juga ada ikan nila. Kita belum seleksi, disimpan di kolam resan atau di jaring. Kita bisa menggunakan daun ini, daun sarang ngenge. Caranya ya seperti ini mungkin ya, kita perlihatkan. Nah, ya kita petik daun ini, caranya kita remas sampai kita remas seperti ini, sehingga zat hijau daunnya atau zat klorofilnya itu nanti bisa terlarut di dalam air, sehingga bisa untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit di ikan ketika ikan tersebut pasca panen. Ya seperti ini, kita remas ya sampai halus dan kita simpan ke kolam resan. Itu kan hijau airnya. Ini fungsinya ada zat klorofilnya juga di sini, bisa mengobati ikan yang luka ya, yang lecet, yang luka dan yang lapisan laberinya terluka. Ini bisa terobati sehingga bisa menjaga terhadap penjamuran atau terjadinya borok atau luka ya. Ini di kolam. Nah, dan di sini berbagai macam ikannya ada. Ini ada tambak, ada nila juga, ada sepat. Nah, ini tambak sama ikan sepat. Ini yang paling bagus ini untuk ikan sepat dan tambak. Atau sepatnya itu Triagaster dan tambaknya Calestoma. Ini caranya yang tadi telah saya sampaikan seperti tadi. Atau bisa juga nanti si daun ini bisa kita masukin di kolam bederan atau di kolam pemijahan ya. Itu. Terus kebetulan saya juga di sini mungkin udah rutinitas ya untuk pengambilan pohon ini, pohon sarang ngenge ya. Ini yang paling ampuh mungkin ini dibanding dengan yang lainnya. Dan juga banyak juga menggunakan pohon jarong ini, jarong atau pucuk kuda. Seperti ini ya. Mungkin bisa ada di masing-masing daerah, di masing-masing tempat. Ini sangat bagus sekali untuk kegunaan obat antibiotik, yaitu fungsinya untuk mengobati ikan yang pasca panen dari luka, dari lecet. Sehingga kalau udah dikasih pohon ini, pohon jarong atau pucuk kuda, dengan cara tadi diremas-remas di air, diambil zat hijau daunnya, itu bisa mengobati terhadap luka ikan tersebut. Sehingga ketika kita simpan di kolam karantina, ikan itu besoknya jadi segar sehat lagi. Jadi obat sebagai obat antibiotik. Ini kebetulan ini juga kita habis ngambil dari hutan. Wah, ini juga ada daun singkong. Kalau ini daun singkong itu buat obat yang punyanya nih. Bisa untuk lalaban ya, ini makanan sehat loh, tanpa kolesterol. Ini lah bagus daun singkong. Kebetulan ini keambil mungkin tadi dari hutan ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dengan video ini. Ya, jangan lupa ya, dengan keempat jenis pohon tadi itu sangat berfungsi, sangat bisa digunakan sebagai obat antibiotik yang aman, murah meriah, dan jauh dari zat kimia. Di samping dari garam atau apa ya, itu bisa menggunakan pohon-pohon yang tadi saya sampaikan. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dengan video ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya. Ditunggu komennya untuk masing-masing jenis nama-nama pohon tadi. Mungkin di masing-masing daerah beda. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.